Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Saya Heni Suwatri Suwardi, Duta Transformasi Kanwil DJP Jawa Barat II, mengajak para sahabat Jawara untuk menyaksikan bincang-bincang anti korupsi dengan tema menumbuhkan semangat perlawanan terhadap korupsi. Saya berharap setelah menyaksikan video ini, sahabat Jawara bukan hanya mengenali dan memahami perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana korupsi, tetapi juga dapat memahami dan berperan aktif dalam melawan tindakan korupsi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bincang-Bincang Anti Korupsi. Bersama saya, Ayudasih Dwi Astuti, Duta Transformasi Kanwil DJP Jawa Barat II. Apa kabar sahabat Jawara? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema yang akan dibawakan pada bincang-bincang kali ini adalah menumbuhkan semangat perlawanan terhadap korupsi. Dalam kesempatan kali ini, saya didampingi oleh Bapak Arief Prasetyo yang merupakan penyuluh anti korupsi pertama dalam komunitas penyuluh anti korupsi Dana Raksa Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Baik Pak Arief, boleh diceritakan apa itu penyuluh anti korupsi Pak? Paksi merupakan bagian dari masyarakat yang turut serta dalam berperan aktif dalam tindakan upaya anti korupsi. Paksi itu telah memiliki standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI yang diperoleh melalui proses sertifikasi kompetensi. Sertifikasi kompetensi anti korupsi merupakan proses pemberian sertifikasi ataupun pengakuan kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi atau yang kita kenal dengan proses asesmen yang mengacu pada SKKNI penyuluh anti korupsi. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa paksi adalah dianggap kompeten apabila dia memiliki pengetahuan, keahlian, dan sikap sesuai dengan peruntukannya. Nah, salah satu dari sikap yang wajib dimiliki oleh paksi adalah yang kita kenal dengan 9 nilai dasar dari penyuluh anti korupsi. Yang pertama adalah jujur, yang kedua adalah peduli, yang ketiga adalah mandiri, yang keempat adalah disiplin, yang kelima adalah tanggung jawab, yang keenam adalah kerja keras, yang ketujuh adalah sederhana, dan ke-8 adalah berani, dan ke-9 adalah adil. Jadi, salah satu tujuan komunitas ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait apa itu anti korupsi ya Pak ya. Lalu perbuatan apa saja yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, serta menggerakkan masyarakat untuk mencegah korupsi dengan mengembangkan budaya anti korupsi ya Pak ya. Betul sekali Mbak. Nah, terkait tema kali ini Pak, menumbuhkan semangat perlawanan terhadap korupsi, mungkin hal yang paling mendasar yang perlu kita ketahui adalah pengertian korupsi itu sendiri Pak. Menurut Bapak, bagaimana? Jadi kata korupsi itu berasal dari bahasa Latin corruptus atau corruptio. Corruptio memiliki arti beragam, meliputi tindakan merusak ataupun menghancurkan. Nah, kata korupsio itu kemudian masuk ke dalam bahasa Inggris, corruption, dan bahasa Belanda korupsi. Nah, kemudian korupsi dalam bahasa Belanda ini masuk ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata korupsi, yang menurut KBBI adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan ataupun organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Definisi lainnya itu disampaikan oleh World Bank pada tahun 2000, yaitu korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Nah, definisi dari World Bank ini menjadi standar internasional dalam merumuskan korupsi. Robert Klitgaard mengatakan korupsi bisa didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi.
Nah, jabatan itu bisa merupakan jabatan publik atau posisi apapun di kekuasaan, termasuk di sektor swasta, organisasi nirlaba, bahkan dosen di kampus. Nah, korupsi menurut Kierkegaard ini berbentuk penyuapan, pemerasan, dan semua jenis penipuan. Indonesia sendiri dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah mengelompokkan korupsi itu menjadi 7 jenis utama. Yang pertama adalah kerugian keuangan negara, kemudian yang kedua adalah suap menyuap, yang ketiga adalah penggelapan dalam jabatan, yang keempat adalah pemerasan, yang kelima adalah perbuatan curang, yang keenam adalah benturan dalam pengadaan, dan yang ketujuh adalah gratifikasi. Baik, dari apa yang Bapak sampaikan tadi, ada 7 kelompok tindak pidana korupsi ya Pak ya. Bisa Bapak jelaskan masing-masing kelompok tersebut Pak? Baik Mbak Ayu dan sahabat Jawara, di dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan terakhir itu dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pada dasarnya ada 30 jenis korupsi di undang-undang tersebut, tetapi dapat dikelompokkan menjadi 7 jenis tindak pidana korupsi. Yang pertama adalah kerugian keuangan negara. Nah, ini diatur di pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang disebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, dalam hal ini perbuatan itu dapat dilakukan oleh penyelenggara negara maupun oleh pihak swasta. Kemudian di pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu menyatakan bahwa penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan sendiri dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, dalam ini yang bisa melakukan adalah penyelenggara atau pegawai negeri. Dengan rumusan secara formil, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap dapat diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana. Contoh untuk kelompok ini adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara atau pihak swasta yang melakukan pelanggaran undang-undang yang sudah ditetapkan, misalnya undang-undang perbankan, undang-undang kehutanan, dan sebagainya yang berakibat merugikan keuangan negara. Contoh lain adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dengan menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi atau keluarganya. Kelompok tindak pidana kedua adalah suap menyuap, yaitu memberi atau menerima sesuatu, hadiah atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri, penyelenggara negara, hakim, dan advokat. Nah, pasal yang mengatur tindak pidana ini adalah pasal 5, pasal 6, pasal 11, pasal 12, dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Contoh untuk tipikor kelompok ini adalah menyuap petugas yang akan memberikan hukuman karena melanggar. Baik, tadi yang pertama sudah kita sebutkan kerugian pada keuangan negara, yang kedua adalah suap menyuap, dan yang ketiga untuk tindak pidana ini adalah penggelapan dalam jabatan. Yang dimaksud adalah penggelapan dilakukan oleh pegawai ataupun bukan pegawai yang diberi tugas melaksanakan jabatan dan dia menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan itu terjadi, memalsukan buku untuk pemeriksaan, merusak bukti, atau membiarkan atau membantu orang lain merusak bukti. Nah, pasal yang mengatur kelompok pidana ini adalah pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Nah, contohnya adalah penggelapan uang yang menjadi tanggung jawabnya dan membuat catatan palsu dalam rangka pemeriksaan keuangan. Kelompok tindak pidana yang keempat adalah pemerasan. Nah, apa itu yang dimaksud pemerasan? Pemerasan yaitu pegawai negeri ataupun penyelenggara negara itu menyalahgunakan kekuasaan yang mereka untuk memaksa seseorang itu untuk memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu untuk dirinya, memotong pembayaran pegawai negeri atau penyelenggara lainnya. Nah, pasal yang mengatur kelompok tindak pidana ini adalah pasal 12 huruf E, pasal 12 huruf E, F, dan pasal 2 huruf G Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Nah, contoh dari tindakan ini adalah pungli di berbagai pelayanan. Contoh untuk tindak pidana korupsi ini adalah pungli di berbagai pelayanan publik yang tidak semestinya dikenakan pungutan biaya. Kelompok tindak pidana yang kelima adalah perbuatan curang. Nah, ini biasanya ketika ada proyek yang meliputi bisa pemborong, bisa ahli bangunan, bisa pengawas proyek,
bisa rekanan TNI atau Polri, bisa petugas yang mengawasi penyerahan barang, kemudian penerima penyerahan barang bangunan yang berbuat curang atau membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara. Nah, pasal yang mengatur perbuatan curang ini adalah pasal 7 ayat 1 huruf A sampai D, pasal 7 ayat 2, dan pasal 12 huruf H. Contoh untuk tindak pidana korupsi ini adalah memarkup pembelian bahan bangunan, kwitansi palsu, kemudian pembelian bahan bangunan yang tidak semestinya. Kelompok tindak pidana yang keenam adalah benturan kepentingan dalam pengadaan. Nah, pegawai negeri atau penyelenggara negara itu turut serta dalam pemborongan ataupun pengadaan atau persewaan yang diurus atau diawasinya. Nah, ini diatur di pasal 12 huruf L Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Contoh untuk tindak pidana korupsi ini adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara itu turut serta dalam tender proyek yang diurus atau diawasinya, baik langsung maupun tidak langsung. Terakhir adalah kelompok tindak pidana ketujuh, yaitu gratifikasi. Hal ini diatur di Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang pelaporan gratifikasi. Jadi pengertian gratifikasi itu meliputi arti yang luas, meliputi uang, barang, kemudian diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, kemudian tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lain, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan melalui sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik. Pasal yang terkait dengan gratifikasi ini diatur di pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Contoh dari tindakan pidana korupsi ini adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima parsel barang dari vendor yang menjadi rekanannya. Baik, meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur dan menjelaskan perbuatan apa saja yang termasuk dalam tindak pidana korupsi serta ancaman hukumannya, tapi mengapa ya Pak masih banyak orang yang melakukan korupsi? Apa saja yang menjadi faktor penyebab hal tersebut? Mohon dijelaskan Pak. Alasan korupsi itu banyak berbagai macam. Nah, ada satu teori yang dikemukakan oleh Jack Bologna yang dikenal dengan teori GONE, G-O-N-E. Yang pertama adalah karena ada greedy, ada keserakahan dari si pelakunya. Yang kedua adalah opportunity, adanya kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi. Yang ketiga adalah need atau kebutuhan atau keserakahan dari si pelakunya. Dan yang terakhir adalah exposure atau pengungkapan. Artinya bahwa tindakan hukuman itu tidak menimbulkan efek jera bagi si pelaku. Faktor penyebab internal ada 3. Yang pertama adalah sifat serakah atau tamak atau rakus dari manusia itu sendiri. Yang kedua adalah gaya hidup konsumtif. Dan yang ketiga adalah moral yang lemah. Sikap serakah ini menjadikan seseorang itu tidak merasa cukup atas apa yang dimilikinya dan selalu ingin lebih. Sifat ini menjadikan korupsi menjadi kejahatan yang dilakukan oleh para profesional pejabat tinggi ataupun hidup yang berkecukupan. Kemudian gaya hidup konsumtif itu menjadi faktor pendorong internal dari korupsi itu sendiri. Gaya hidup konsumtif itu bisa berupa konsumsi barang-barang mewah atau mahal atau mengikuti tren kehidupan yang serba glamor. Kemudian kalau moral yang lemah itu mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Aspek lemah moral ini misalnya adalah lemah iman, lemah jujur, kemudian rasa malu untuk melakukan tindakan korupsi. Kemudian kalau faktor penyebab eksternal itu ada 5. Yang pertama adalah aspek sosial, kedua adalah aspek politik, yang ketiga adalah aspek hukum, yang keempat aspek ekonomi, dan yang kelima adalah aspek organisasi. Nah, aspek sosial ini berpengaruh dalam mendorong terjadinya korupsi, terutama adalah keluarga. Jadi ada keluarga yang seharusnya mengingatkan atau memberi hukuman, tetapi malah justru mendorong seseorang untuk melakukan korupsi. Nah, yang kedua adalah nilai dan budaya masyarakat yang mendukung korupsi. Misalnya, masyarakat hanya menghargai seseorang karena kekayaan ataupun memberikan gratifikasi kepada pejabat. Kemudian yang kedua adalah aspek politis. Aspek politis ini bahwa adanya keyakinan bahwa politik itu untuk memperoleh keuntungan yang besar, sehingga mungkin kita kenal adanya money politik. Nah, dengan money politik, seseorang bisa memenangkan kontestasi dengan membeli suara atau menyogok para pemilih atau anggota-anggota politik lainnya.
Kemudian yang ketiga adalah aspek hukum. Nah, hukum ini bisa dilihat dari dua sisi, dari sisi perundang-undangan maupun dari sisi lemahnya penegakan hukum. Kemudian dari aspek ekonomi, yang menjadi ini adalah merupakan sering dianggap penyebab utama dari korupsi. Di antaranya adalah tingkat pendapatan atau gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehingga mereka melakukan korupsi. Dan fakta juga menunjukkan bahwa korupsi ini tidak hanya dilakukan oleh orang yang gajinya pas-pasan, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang kaya dan berpendidikan tinggi. Dan yang terakhir adalah yang kelima adalah aspek organisasi. Faktor penyebab eksternal ini adanya organisasi tempat koruptor itu berada memberikan kesempatan, misalnya tidak adanya teladan dari pemimpinnya, kemudian kultur yang tidak benar, kurang memakai sistem akuntabilitas dan lemahnya sistem pengendalian internal dari organisasi tersebut. Setelah mengetahui jenis-jenis korupsi dan faktor penyebabnya, menurut Bapak, apa saja sih dampak atau akibat dari korupsi tersebut? Dampak korupsi dalam berbagai bidang diantaranya adalah yang pertama adalah dampak korupsi di bidang ekonomi. Nah, korupsi berdampak buruk terhadap perekonomian sebuah negara karena salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi menjadi lambat. Mengapa itu menjadi lambat? Karena ada multiplier effect dari rendahnya tingkat investasi. Nah, tingkat investasi ini bisa dilihat dari keengganan investor masuk ke Indonesia misalnya karena indeks persepsi korupsi di Indonesia itu rendah. Yang kedua adalah dampak korupsi di bidang kesehatan. Nah, menurut catatan ICW, Indonesian Corruption Watch, ya, korupsi jadi biang keladinya buruknya pelayanan kesehatan di Indonesia. Dua masalah utama yang pertama adalah peralatan yang tidak memadai dan yang kedua adalah kekurangan obat. Korupsi membuat masyarakat sulit mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas. 3. Dampak korupsi terhadap pembangunan. Nah, salah satu faktor paling banyak dikorupsi adalah pembangunan dari infrastruktur. Salah satu modus korupsi di sektor ini menurut studi World Bank adalah markup yang sangat tinggi sampai mencapai 40%. KPK mencatat dalam sebuah kasus infrastruktur dari nilai yang seharusnya kontrak itu 100%, ternyata nilai real infrastruktur hanya tinggal 50%. Nah, sisanya itu dibagi-bagi dalam proyek para koruptor. Dampak dari korupsi ini tentu saja kualitas bangunan yang buruk sehingga dapat mengancam keselamatan publik. Proyek infrastruktur yang sangat korupsi ini tidak akan bertahan lama, cepat rusak, sehingga harus dibuka proyek baru yang sama untuk dikorupsi lagi. Yang keempat, dampak korupsi adalah meningkatkan kemiskinan. Korupsi yang terus-menerus akan semakin memunculkan kemiskinan masyarakat. Ini akan membuat masyarakat yang miskin itu semakin menderita dengan mahalnya harga pelayanan publik dan kesehatan. Pendidikan yang buruk akibat korupsi juga tidak akan mampu membawa masyarakat mungkin lepas dari jerat korupsi ini. Yang terakhir adalah dampak korupsi terhadap budaya. Nah, korupsi berdampak buruk terhadap budaya dan norma masyarakat ketika korupsi itu telah menjadi kebiasaan. Maka masyarakat akan menganggapnya sebagai hal yang lumrah dan bukan sesuatu yang berbahaya. Hal ini membuat korupsi mengakar di tengah masyarakat sehingga menjadi norma dan budaya. Ya, dampak tadi terhadap berbagai bidang kehidupan masyarakat menimbulkan biaya yang disebut dengan biaya sosial korupsi. Yang pertama misalnya adalah pelayanan publik yang tidak kunjung membaik, kemudian yang kedua adalah pelayanan kesehatan yang mahal, yang ketiga adalah biaya pendidikan yang semakin mahal, yang keempat adalah kemiskinan semakin tinggi, kemudian yang kelima adalah meningkatkan besaran pajak, dan yang kelima adalah biaya opportunity atau opportunity cost. Nah, biaya opportunity ini sebagai contoh adalah misalnya runtuhnya jembatan yang baru berusia 10 tahun, padahal masa pakainya seharusnya adalah 50 tahun, menyebabkan banyak biaya lain yang muncul selain jembatan atau uang yang dikorupsi. Ujungnya adalah harga-harga yang mahal yang ditanggung oleh konsumen. Sangat jelas sekali ya, sahabat Jawara. Lalu, apa saja yang harus dilakukan untuk menumbuhkan semangat perlawanan anti korupsi menurut Bapak? Semangat perlawanan terhadap korupsi merupakan langkah awal yang harus dimiliki masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Ada 3 strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsi. Yang pertama adalah represif, yaitu agar takut melakukan korupsi, merupakan upaya penindakan hukum untuk menyeret koruptor ke pengadilan.
Nah, ini langkah-langkahnya yang pertama adalah adanya penanganan laporan pengaduan, kemudian tindakan penyelidikan, kemudian penyidikan, kemudian penuntutan, dan yang terakhir adalah eksekusi. Nah, strategi ini dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah KPK, kemudian kepolisian dan kejaksaan. Peran masyarakat dalam hal ini adalah dalam bentuk pengaduan atau pelaporan kepada aparat penegak hukum adanya tindak pidana korupsi yang terjadi. Kemudian strategi yang kedua adalah perbaikan sistem agar tidak bisa melakukan korupsi. Nah, ini sebagai contoh adalah mendorong transparansi penyelenggara negara seperti yang dilakukan KPK ketika menerima pelaporan LHKPN. Yang kedua adalah memberikan informasi kepada kementerian ataupun lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Dan ketiga adalah memodernisasi pelayanan publik dengan online dan sistem pengawasan yang terintegrasi agar lebih transparan dan efektif. Nah, strategi ini dilakukan oleh lembaga ataupun instansi dengan membentuk sistem yang membuat pencegahan agar tidak ada celah untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Kemudian strategi yang ketiga adalah edukasi dan kampanye agar tidak mau melakukan korupsi. Ini adalah strategi pembelajaran pendidikan anti korupsi dengan tujuan untuk membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Nah, ini strategi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat dalam upaya memberantas korupsi, bisa dilakukan dalam lingkup akademisi maupun luar akademisi. Salah satu contohnya adalah aktivitas penyuluh anti korupsi, merupakan bagian dari upaya edukasi dan kampanye anti korupsi kepada masyarakat. Nah, dengan adanya edukasi ini diharapkan masyarakat itu semakin sadar dan akan bahaya dan dampak korupsi sehingga nantinya bisa berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi. Baik Pak Arief, sebagai penutup dari bincang-bincang kita kali ini, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada semua sahabat Jawara? Dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, baik itu paksi, kemudian jenis-jenis korupsi, kemudian penyebab dan dampak korupsi, serta langkah dan strategi pemberantasan korupsi, saya berharap bahwa sahabat Jawara itu dapat memahami dan mengenali perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita untuk menghindarinya. Dengan semangat dan penerapan nilai-nilai sikap dan perilaku integritas dalam pemberantasan korupsi, diharapkan bahwa sahabat Jawara itu semua dapat berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi. Baik rekan-rekan Jawara, itulah bincang-bincang anti korupsi bersama Bapak Arief Prasetyo, penyuluh anti korupsi Kementerian Keuangan. Semoga kita semua dapat mendapatkan manfaat dari bincang-bincang kali ini. Saya, Ayu Dasi, Duta Transformasi Kanwil DJP Jawa Barat 2, undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.